Jadi kemarin ada orang yang DM gua dan ngirim screenshot sebuah komentar yang mengkritisi salah satu video gua yang bahas 26 genre dan subgenre musik yang dikuasai sama Salsabil. Komentarnya seperti ini ya. Terlepas apapun isi komentarnya, jujur gua paling seneng kalau ada komentar yang kritikannya itu soal musik gitu loh. Di sini namanya gue tampilin aja karena dia menyampaikan komentarnya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Dan sekarang mari kita jawab satu persatu. Gue akan memisahkan masing-masing poin kritikannya biar bisa dijawab dengan jelas dan runut ya. Kita langsung ke poin yang pertama. Di situ dia bilang kalau aliran atau genre musik indie pop itu nggak ada. Sebenarnya di komentar itu udah ada yang jawab ya. Dia bahkan kasih screenshot dari ChatGPT yang mengatakan bahwa indie pop adalah subgenre resmi atau formal dari pop. Sampai di sini harusnya clear, tapi di situ dia juga, di komentar itu dia juga bilang kalau pop indie itu adalah lagu pop atau karya pop yang rilis di bawah label independen. Dan indie pop bukanlah sebuah subgenre musik. Dan dia ngotot di situ ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan jawab dengan bahasa bayi dan tentunya nggak perlu chat GPT. Oke, di situ dia bilang indie itu kebebasan atau independen yang artinya musisi yang tidak terikat pada major label. Itu benar. Tapi pertanyaan gua, hubungannya apa dengan indie pop sebagai subgenre musik? Kalau hanya bicara kata indie, itu benar. Kalau kita bicara sejarah kemunculan musik indie, itu juga benar. Tapi ketika kita bicara indie pop, maka dia sudah menjadi sebuah terminologi musik. Jadi bukan lagi soal idealisme distribusi. Sekali lagi, bukan lagi soal idealisme distribusi. Tapi udah merujuk pada karakter musik seperti tempo, lirik, tema lagu, instrumen, progresi chord, dan lain-lain. Nah, ketika kata indie itu sudah menjadi sebuah terminologi musik dengan tambahan pop, ketika karakter musik indie itu dipadukan dengan unsur pop mainstream, dia akan menjadi sebuah karakter musik baru. Itulah yang disebut dengan subgenre. Maka dari itu mau dia punya label sendiri, mau dia dari major label, itu udah nggak ada hubungannya lagi. Itu hanya bagian dari sejarah awal kemunculan istilah musisi indie gitu. Salah satu contohnya band legendaris yang kini sudah bubar yaitu Naif. Naif itu awalnya memang self-publishing, tapi di awal 2000-an dia pindah ke major label. Tapi apakah karakter musik mereka berubah? Ya enggak, tetap indie pop bahkan sampai mereka bubar. Paling deket deh, sama Salsabil. Dia bahkan bikin satu album yang menurut gue itu cukup idealis, album Berharap Pada Timur, dan dia ada di major label gitu. Kalau zaman dulu itu nggak mungkin ada major label yang membiarkan album kayak Salma itu rilis. Tapi sekarang buktinya bisa. Itu artinya indie pop itu bukan lagi sebagai idealisme distribusi, tapi dia udah berubah menjadi sebuah karakter musik baru yang lebih bebas, lebih independen, dan itu bisa didistribusikan dari major label. Dan kalaupun nanti misalkan 420 pindah ke major label dan mereka tetap bisa berkarya seperti musik mereka sekarang, bebas untuk ngomongin tema apapun, maka musik mereka tetaplah disebut sebagai indie pop. Walau secara musisi, secara distribusi mereka bukan lagi indie, tapi musiknya tetap dengan karakter indie pop, di mana kebebasan itu ada pada karyanya. Semoga paham ya sampai di sini. Oke, kita ke poin selanjutnya. Dia bilang genre atau subgenre musik di nomor 3 pada video itu adalah reggae pop. Nomor 3 itu sama nyanyiin Zona Nyaman ya. Yang di situ gue tulis genrenya indie pop. Dan menurut dia itu salah dan yang benar adalah reggae pop. Tapi ini akan gue skip dulu karena ini ada hubungannya dengan poin nomor 3. Jadi akan gue jawab setelah poin nomor 3 ya. Kita ke poin nomor 3. Dia bilang kalau subgenre pop groove itu nggak ada. Dalam lingkup genre dan subgenre musik itu ada yang namanya genre atau subgenre formal dan ada yang informal. Apa bedanya? Genre atau subgenre formal digunakan dalam kawasan akademis, sementara informal yang sifatnya de facto ada di kawasan praktis. Apa contohnya? Misalkan di komunitas musik, di kalangan fanbase, di sosial media, bahkan di media musik mainstream gitu loh. Lalu di mana pop groove itu? Dia memang bukan di subgenre formal, tapi dia masuk ke subgenre informal. Gue kayak pernah ngomongin ini. Kalau nggak salah dulu pas lagu Bunga Hati rilis ya di Exco ngomongnya. Dan karena gue bikin konten di TikTok yang termasuk media sosial, maka penggunaan istilah subgenre pop groove itu ya sah-sah aja gitu. Dan ada banyak sekali subgenre informal yang lain kalau Anda mau memperbanyak literasi. Oke, sekarang kita balik ke poin nomor 2 tadi ya. Tadi dia bilang perform Salma nyanyi Zona Nyaman itu bukan indie pop tapi reggae pop.
Dan tahukah teman-teman, kalau reggae pop pun bukan sebuah subgenre yang formal, tapi dia masuk ke subgenre informal. Jadi pernyataan orang ini kontradiktif ya. Tadi dia bilang kalau pop huruf itu nggak ada, tapi malah bilang reggae pop itu ada. Padahal dua-duanya bukan subgenre formal gitu loh. Jadi di situ aja udah aneh ya komentarnya. Dan gua akhirnya mikir juga, yang dia masuk ke reggae pop itu apa di penampilan ini? Karena dari pattern drumnya juga enggak, gitarnya emang pakai jenis clean tapi bukan yang offbeat kayak reggae, dari bassline-nya juga enggak, lalu gimana reggae-nya gitu. Selanjutnya poin keempat dia bilang subgenre lagu Bunga Hati Salma itu pop dance atau pop. Dari sini aja udah salah lagi ya. Pop itu main genre dan pop dance itu subgenre formal dari pop dan keduanya berbeda. Kita harus paham bahwa ada pop yang bisa dipakai untuk ngedance seperti lagu Bunga Hati, tapi bukan berarti dia langsung masuk ke subgenre pop dance. Seperti yang tadi gue bilang, ada yang namanya karakter musik dan itu harus diuraikan untuk tahu sebuah musik itu masuk genre atau subgenre mana gitu loh. Atau lebih dekat kemana gitu loh. Jadi nggak asal-asal aja. Salah satu contohnya, secara tempo Bunga Hati itu belum masuk ke ranah pop dance karena masih di 90-an BPM. Yang mana pop dance itu rata-rata udah di atas ya, di atas 100 BPM gitu loh. Satu lagi deh contohnya, secara karakter. Bunga Hati itu secara aransemen dia lebih mengandalkan groove, makanya disebut sebagai pop groove. Sedangkan pop dance itu lebih mengandalkan beat yang kuat dan kenceng. Jadi itu bedanya ya, itu beberapa perbedaan karakternya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya poin yang kelima, dia bilang lagu Rumah Salma itu bukan pop folk. Karena menurut dia, folk itu harus ada unsur etnik dari instrumen dan vokal. Nah ini lagi-lagi miskonsepsi ya. Ini sebenarnya udah masuk ranah musikologi ya, yang salah satu fokusnya adalah bicara tentang perkembangan genre musik modern. Dan ini lagi-lagi mirip dengan poin nomor 1, di mana dia terlalu terpaku dengan arti kata indie dan sekarang folk gitu. Folk pop atau pop folk itu adalah subgenre musik modern. Ada lagi yang namanya neo folk dan sebagainya. Sementara folk yang harus ada unsur etniknya itu adalah folk tradisional. Jadi penting untuk tahu perjalanan genre asli menuju modernisasi genre tersebut gitu. Pop folk sebagai folk modern itu tidak harus ada unsur etniknya, tapi dia sudah mengalami perkembangan sehingga muncul karakter baru yang melekat padanya gitu loh. Contohnya, misalkan penggunaan instrumen akustik. Kita lihat lagu Rumah itu akustik bukan? Main instrumennya akustik jelas, dia pakai gitar. Terus karakter liriknya naratif dan bercerita. Lagu Rumah itu naratif bukan? Jelas itu sangat naratif sekali liriknya. Lalu apalagi? Punya emosi yang kuat. Lagu Rumah itu kurang emosional apalagi coba. Lanjut, apalagi karakternya. Karakter pop folk adalah sederhana dan ringan. Lagu Rumah itu nggak pakai elektronik, nggak pakai orkestra dan lain-lain. So, lagu Rumah itu masuk dalam subgenre pop folk atau bisa juga folk akustik. Dan poin terakhir di sini dia bawa nama Nabila Takiyah ya. Karena Nabila adalah idola adik gue yang paling kecil, jadi gue akan sekalian jawab. Tadi dia bilang lagu Rumah Salma itu bukan pop folk. Tapi yang menurut dia pop folk adalah lagu Hanya Lolongan punyanya Nabila Takiyah. Dan gak usah dikasih tahu juga kalau itu pop folk, karena gue udah bilang itu setahun yang lalu saat single Hanya Lolongan Nabila Takiyah itu rilis gitu. Apakah gue bilang itu pop folk karena ada unsur bahasa daerahnya? Jelas bukan. Penyelipan bahasa daerah gak bikin sebuah lagu serta-merta jadi folk gitu, enggak. Tapi balik lagi, yang menentukan itu karakternya secara keseluruhan. Lagu Hanya Lolongan itu mayoritas instrumennya akustik yaitu gitar dan piano, walaupun ada stringnya juga di bagian akhir. Struktur lagunya sederhana, liriknya bicara tentang kehidupan dan ada emosi besar yang dibangun di lagu itu. Itulah kenapa gua sebut itu sebagai pop folk. Dan oh ya, si orang yang nulis komentar ini bilang kalau dia belajar musik ya. Sementara gua bukan musisi, gua nggak belajar musik, gua nggak sekolah musik, tapi gua hanya orang biasa yang suka membaca dan menyimak. Gue tidak pernah mengklaim gue yang paling benar, tapi gue selalu mencoba menjawab apapun itu dengan argumen yang lengkap dan penjelasan dan bahasa yang sesederhana mungkin. Mungkin sekian dulu. Kalau ada yang salah dari materi gue ini, boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gue atau sekedar traktir kopi, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di deskripsi video atau link yang ada pada komentar yang gue sematkan. Karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.